Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Petani Teras. Kali ini kita ada di, coba lihat dulu sekeliling. Wow, keren kan? Ini luas sekali. Jadi kita ada di Cakung Barat di RGTC Handayani. Kali ini kita mau belajar dan juga sembari kita review. Udah ada perkembangan apa sih di RGTC? Come on. Nah, ini samping-samping masih biasa lah ya. Ini udah kita review. Jadi kemarin pohon-pohon, terus juga ada tanaman yang pahit, obat paru-paru, pohon sirsak apa kalau nggak salah. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, jadi kita langsung masuk aja. Nah, yang pertama ini yang baru, ada kolam nila. Coba dilihat. Jadi ini kolam nila. Katanya pakannya full maggot, jadi udah tidak perlu pakai pelet lagi, jadi pancurannya juga dari yang bocor. Saya pikir ya ini bisa maksimalin tempat, jadi teman-teman bisa lihat ini ada tampungan air buat yang bocor, bisa dijadikan kolam. Terus next ya biasa, jadi jangkrik masih tetap produksi. Coba kita lihat ada isinya apa tidak ya. Oh, nggak ada, yang sebelah sana kayaknya. Tadi kita sudah ngopi-ngopi. Dilihat dong, kita sudah ngopi-ngopi tadi. Come on. Bunyi jangkriknya kedengeran kan? Tuh, oh ini apa nih? Kayak bukan jangkrik power, tapi yang lain lah. Gelap. Gelap, Cok. Nah, ini dia. Wih, keren, Cok. Ini udah siap panen nih. Nah, ini kurang lebih jangkriknya sudah siap panen sepertinya. Oke. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat turun-turun lagi di konten-konten kita yang sebelumnya untuk membahas jangkrik, budidayanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, itu bisa dilihat di konten kita di Petani Teras di konten sebelumnya. Sekarang kita ke atas. Ini full jangkrik jadi semuanya. Bokong gua bagus nggak? Oke, jadi ini sudah terisi sekarang. Kemarin kita masih lihat masih kotak kosong. Sekarang sudah terisi, boleh dicek. Ini anak-anakannya. Ini udah remaja tanggung lah. Jadi kalau lagi kayak kalau orang tuh lagi centil-centilnya lah. Nah, ini tanah bekas jangkrik dan bekas maggot katanya. Jadi ini udah langsung full pupuk. Jadi kalau tanah kompos humus ya seperti itulah. Nah, untuk nanam-nanam itu ada jahe, pepaya. Oh, sekarang ada bunga-bungaan, mawar apa melati lah, gua nggak ngerti nih. Cabe-cabe. Ini jahe juga. Ini full kotak jangkriknya tuh, boleh di center dari ujung sana sampai ke ujung sini. Ini udah full semua, udah berisi semua. Jadi itu update atas sekarang. Ini jahe. Wow. Mantap coy. Ada melon lah ini, tapi masih kecil. Ini bisa dilihat sekarang sudah cukup padat, walaupun masih ada space kosong lah. Nanti ini mungkin dilengkapi lagi. Bisa dilihat ada suara air, ya kan? Ini lebih kayak di tempat kita ya kan. Nah, ini boleh di center. Ini tandon bekas. Nah, ini tuh lele. Oh, ini lele. Jadi ini full lele. Jadi nah, ini lihat pakannya maggot. Jadi ini tadi ngobrol sedikit, ini sudah
full maggot, nggak pakai pelet lagi. Iya bro, ini full maggot nggak pakai pelet ya? Ya. Langsung sambil jalannya. Dari kecil nggak pakai maggot, Mantap. nggak pakai pelet. Sip. Ini ownernya bro. Dari kita nanam ukuran 4, 5, 6, 7 kita langsung kasih maggot. Dari awal tuh ya? Dari awal. Mantap, Kalau mantap, kita lelenya 4, 5, 6, 7 berarti kita kasih maggot yang baby. Ukuran kecil, Ukuran baby. kecil, Oke. Tinggal jadi full dari kecil sampai panen nggak pakai maggot. Selama ini tidak beli pelet lagi. Udah pernah panen bro? Sudah. Berapa? Berapa bulan? Kemarin 2 bulan. 2 bulan panen. 2 bulan panen. Dari ukuran? Kemarin saya gedein dari umur 8, 9, 10. 10 cm. 2 bulan panen. 2 bulan panen. Kilo berapa? Sekilo dijual 25.000. Enggak, isi berapa? Isi 78. 78. Daging nggak ada yang komplain? Daging nggak ada yang komplain. Oke bro, lanjut lagi aktivitasnya bro. Jadi itu tadi ownernya RGTC Handayani. Saya baru ngobrol dikit karena lagi aktivitas, lagi ngajarin teman-teman juga. Coba bisa dicek. Tuh lagi ini teman-teman Asraguna lagi belajar budidaya maggot. Nah balik lagi ke saya, ya kan? Jadi lele ini dari kecil sudah diberikan maggot, cuman ukuran yang baby maggotnya ketika lelenya kecil. Ini sampai panen. Jadi kalau hitungan normalnya lele itu sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan lah. Itu udah hebat lah. Nah tadi disampaikan bahwa sudah panen itu umur 2 bulan. Sekilo 78 dan itu dijual. Dan itu dagingnya tidak ada yang komplain, berarti dagingnya juga tetap enak. Nah ini teman-teman bisa jadi inspirasi lah kalau memang mau budidaya lele. Karena kalau budidaya lele itu biasanya kalau yang kita dengar dari yang pengalaman itu sangat pengaruhnya nanti di pakan. Jadi itu yang agak merepotkan pakan. Sip. Jadi ini lele. Oh kita ganggu sono ya? Oh nggak apa-apa, kita masuk aja cuek. Ntar saya tanya bosnya kalau ada. Buat estetika ya kan. Jadi ini masih kebun, tapi ini punya perusahaan. Kali aja nanti bisa dikembangkan, bisa lebih wah lagi. Nah sekarang ini yang baru. Jadi kemarin kalau teman-teman lihat video kita sebelumnya, ini masih kosong. Ini masih kosong, batasnya sebatas ini. Nah ini sudah dibuatin kandang. Jadi ini pakai kawat ram aja. Kawat ram biasa, balok, paralon segala macem. Nah, ini fungsinya untuk biar tikus nggak masuk. Ayo Keman, kita mau masuk. Oke, jangan terganggu ya. Saya lagi buat video. Nanti kelilingnya. Nah, ini teman-teman lagi belajar. Jangan ganggu. Tadi ada buah-buahan yang kayak pisang, kayak yang tadi pokoknya buah-buahan yang mana kamera saya? Sini. Nah, ini di dalam kandang posisinya kurang lebih 4 kali 8 meter lah, atau kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai dari sini dulu karena memang si owner lagi ngasih kursus singkat tentang budidaya maggot. Jadi kita nggak usah ganggu, kita sendiri aja yang jelasin. Mudah-mudahan saya juga pengalaman. Ini kandang lalat BSF Black Soldier Fly. Jadi pasukan hitam bersayap, gitu nggak sih bahasa Inggrisnya? Nah ini kandangnya, jadi ini dikasih apa ya, waring. Jadi ini kandangnya biar tertutup. Nah ini lihat lalatnya bisa di center, jelas lah ya. Nah itu lalatnya, ini pakai daun pisang. Nah si lalat ini ketika di dalam itu tidak makan lagi, dia hanya minum. Makanya ini fungsinya daun pisang. Jadi dia minumnya nanti nempel-nempel di daun. Jadi tiap sore biasanya disemprotkan saja airnya. Jadi ini untuk minumnya si lalat. Nah itu kalau dia nanti setelah siap, dia akan bertelur di papan. Coba cek. Nah, dia akan bertelur di sini, di papan-papan ini. Nanti setelah dia bertelur, dia akan meninggal. Nah, ini bangkai-bangkai lalarnya nih kalau nggak salah nih.
Jadi proses hidupnya seperti itu saja. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya bisa cek di konten kita yang bahas maggot. Saya juga pernah bahas maggot, itu umurnya segala macam. Nah setelah bertelur itu nanti dipindah ke baskom kecil ini. Kelihatan ya? Kurang ya cahayanya ya? Ya mohon dimaklumin lah. Karena memang tujuan kita update aja, kita nggak banyak persiapan. Jadi ini nanti kalau sudah bertelur disiapkan di baskom ini sampai umurnya bisa dicek lagi nanti di konten kita selanjutnya. Nanti setelah dia mulai dewasa sudah masuk ke tempat seperti ini, kotak. Kelihatan kan? Nah ini ada yang menggeliat nggak? Nah sini nih boleh nih, di bawah nih kelihatan nih yang menggeliat. Nah itu juga masih remaja. Kelihatan menggeliat ya? Tuh. Oh itu banyak tuh. Nah, jadi itu yang menggeliat nanti sampai besar. Ketika dia sudah besar, dia akan lari ke sini. Nih, sini. Jadi ketika dia sudah besar, masuk pupa, untuk detailnya nanti bisa dilihat di konten kita sebelumnya. Tapi intinya, nanti dia masuk ke sini. Ini udah yang tua-tua nih. Yang ya. Tinggal dikit. Ini kayak gini lah. Dia udah gosong, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak gerak, kering. Nanti kering kalau memang ini dimasukin dia jadi lalar lagi. Jadi kalau yang mau panen sebelum dia masuk sini sudah bisa dipanen. Jadi kurang lebih itu siklusnya di maggot. Saya hanya garis besarnya saja, tapi nanti teman-teman boleh cek lagi atau bisa komen di komentar kita kalau memang ada yang perlu diperjelas segala macam. Insya Allah nanti saya bisa jawab atau kita bisa sama-sama sambil sharing belajar. Jadi intinya yang pertama tujuan kita main ke RDGTC ini untuk belajar teman-teman, tapi yang belajar monggo belajar. Nah sekalian aja kenapa nggak kita update apa sih yang udah ada di penambahan-penambahan yang ada di RGTC ini. Nah tadi sudah kita sama-sama lihat sendiri ada beberapa tambahan. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa selain kita manfaatin terasnya untuk berkebun, untuk ikan, ini juga bisa jadi referensi lah untuk menambah produktivitas di dalam teras kita. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dilihat yang ini.